Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan belajar bab 1, yaitu pengertian tentang imla, atau kita akan mendalami lagi apa sih imla itu. Nah, sebelum itu, marilah kita doa terlebih dahulu agar kita dipermudah dalam belajar. Oke, berdoa mulai. Amin. Taib. Saya ulangi lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1, pengetahuan imla. Nah, apa sih imla itu? Imla adalah sesuatu yang dikatakan atau dibaca keras-keras menggunakan bahasa Arab supaya ditulis oleh orang lain, ya. Atau bisa disebut juga sebagai dikte. Oke? Jadi di mana terdapat seorang yang membacakan dan terdapat seseorang yang menulis. Nah, lanjut. Apa fungsi imla? Apa fungsinya? Kita belajar imla guna untuk melatih pendengaran dan kemampuan kita dalam menulis bahasa Arab, huruf maupun kaidah-kaidahnya. Nah, next. Bagaimana seorang penguji akan menguji imla? 1. Pertama, imla akan dibacakan dari pertama sampai terakhir. Ini kalian hanya disuruh untuk mendengarkan saja, ya. Jadi seorang penguji akan membacakan imla dari pertama sampai terakhir. Kedua, imla akan dibacakan per kalimat, ya. Biasanya diucapkan 1 sampai 3 kali. Baru habis itu diperintahkan untuk menulis. Ketiga, imla akan dibaca dari pertama sampai terakhir, ya, untuk mengkoreksi jika ada yang salah. Berarti ini adalah 3 poin penting yang harus kita perhatikan di mana penguji melakukan 3 poin ini, ya. Yang pertama, imla akan dibaca dari pertama sampai terakhir, ya. Kita hanya disuruh untuk memperhatikan. Yang kedua, imla akan dibaca per kalimat, ya. Ini kita akan diucapkan oleh penguji 1 sampai 3 kali. Dan yang ketiga, imla akan dibacakan dari pertama sampai terakhir untuk mengislah atau memperbaiki di mana jika kita salah menulisnya pada waktu itu. Oke, lalu bagaimana sih agar kita dapat mendapatkan nilai atau hasil dari belajar imla kita ini dengan baik? Bagaimana agar kita ini bisa menjadi imla yang handal? Nah, yang pertama, kita harus memperhatikan ucapan mulut pembaca, ya. Ketika imla itu dibacakan, kita pertama harus memperhatikan mulutnya, gerak-gerik mulutnya, ya. Karena banyak di sini juga huruf-huruf yang hampir sama. Contohnya alif, ain. Nah, oke. Yang kedua, mendengarkan dengan baik, ya. Kita harus mendengarkannya dengan baik. Yang ketiga, tulislah dengan kaidah yang benar. Nah, maka daripada itu di sini kita mempelajari kaidah penulisan imla. Oke, saya berikan contoh, ya. Yang pertama, biasanya seorang penguji mereka bilang masjidun. 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 Nah, baru disuruh atau diperintahkan untuk menulis. Ya. Lalu al-qomaru, al-qomaru, al-qomaru. Nah, langsung diperintahkan untuk menulis. Seperti itu. Ya. Saya contohkan lagi. Saya ini adalah penguji dan kalian adalah pendengarnya. Nah, apa yang kalian lakukan? Pertama, perhatikan mulut penguji, dengarkan dengan baik-baik,
dan tulis sesuai kaidah. Ya, contohnya masjidun. Lalu al-qomaru. Nah, biasanya ketika penguji membaca kalimat seperti ini, mereka akan membaca 1 sampai 3 kali, ya. Dan tidak akan mengulangi, ya, untuk mengulanginya sampai lebih dari 3 kali. Nah, jadi kita benar-benar cermat, ya, untuk mendengarkannya. Oke. Untuk materinya, bab pertama kita hanya pengenalan imla saja ya. Kita ulang dari pertama. Yang pertama apa itu imla ya. Yang kedua fungsi belajar imla. Dan ketiga bagaimana seorang penguji itu menguji imla. Dan keempat bagaimana kita agar dapat mendapatkan nilai atau hasil dari belajar. Nah seperti itu. Oke, sekarang coba adik-adik semuanya siapkan buku dan pena, ya. Sudah menyiapkan buku dan pena ya? Kalau belum, saya kasih waktu 1 menit. Silahkan diambil dahulu. Oke. Oke. Semuanya perhatikan di sini. Semuanya menulis. Oke. Kalimat pertama saya baca 3 kali saja. Zahaba. 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 Silahkan ditulis. Sudah? Kalimat kedua. Al-waladu. 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 Kalimat selanjutnya. Ila. 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 Kalimat selanjutnya. Al-masjidi. 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 Oke, untuk pengoreksian silahkan dengarkan baik-baik. Zahaba al-waladu ila al-masjidi. Sekarang sudah semuanya? Ya, kita lihat. Apakah sudah betul atau belum tulisan kita? Ya. Yang pertama, zahaba. Bagaimana tulisannya? Zahaba. Seperti ini. Betul? Ada yang betul? Coba. Ya, bagus. Ya. Oke.
Yang masih salah nggak apa-apa. Al-waladu. Coba perhatikan. Alif, lam, waw, lam, dal. Al-waladu. Yang betul? Betul. Betul. Ila. Ada yang betul? Betul. Nah, ini ntar masuknya ke kaidah ila ya. Ila ini, ntar kita akan mempelajarinya. Al-masjidi. Alif, lam, mim, sin, ja, zal. Al-masjidi. Betul? Ada yang betul? Betul. Ya, oke, baik. Ya, jadi mungkin cukup untuk pengenalan imla seperti ini buat adik yang masih salah tulisannya, nggak apa-apa. Karena untuk selanjutnya kita akan belajar kaidah bagaimana sih penulisan ila itu, bagaimana sih pembacaan kalau digabungkan ilal masjidi itu. Nah, oke. Ya, mungkin untuk pertemuan dan pembahasan tentang dasar materi imla cukup sekian. Dari saya cukup sekian. Oke, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai imla? Silahkan yang ingin bertanya. Belum ada? Oh ya, silahkan. Saya mau tanya, Ya. imlanya nanti pada saat ujian itu hanya satu kalimat panjang apa kalimat pendek atau hanya satu kata? Untuk waktu ujian nanti imlanya itu panjang, bisa jadi itu setengah buku tulis, seperti itu. Oh iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain ada yang ingin bertanya? Gak ada ya? Ya udah. Untuk pertemuan kali ini tentang materi dasar imla cukup sekian, dan untuk selanjutnya kita akan mendalami lebih dalam lagi agar kita bisa menjadi bisa lulus menjadi santri gontor. Amin. Taib. Untuk semuanya manjada wajada. Semuanya manjad wajada. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.